Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembahasan fisika mengenai dua kawat lurus yang diletakkan sejajar dan terpisah 3 cm seperti gambar. Jadi ada dua kawat PG di mana arusnya untuk P 3 ampere, Q 6 ampere. Nah, sekarang ada satu kawat lagi yang berarus juga, yaitu kawat R berarus 1 ampere. Harus diletakkan di mana supaya gaya magnet yang dialami sama dengan 0. Maka yang harus kita perhatikan adalah medan magnet arahnya kemana untuk masing-masing kawat. Untuk kawat B, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka pada kawat B itu akan silang di sebelah kanan dan di sebelah kiri akan titik, artinya menuju pengamat. Kalau silang menjauhi pengamat. Nah, sehingga kawat yang diletakkan di sebelah kanan B, misalnya ada kawat lain, maka dia akan mendapatkan pengaruh medan magnet yang menuju yang menjauhi atau masuk bidang. Sehingga misalnya kawat R kita letakkan di sini, maka B-nya masuk. Jadi kalau saya gambar nanti dia akan silang. Kemudian ini B yang dialami R karena pengaruh kawat P. Nah, kalau arah arusnya ke atas, ini I, maka sesuai dengan kaidah tangan kanan, dia akan ditarik atau gaya lorennya akan menuju atau mendekati kawat P. Nah, kemudian jika kawat R yang kita letakkan di tengah antara P dan Q ini, nah sekarang dipengaruhi oleh kawat Q. Untuk kawat Q, maka sebelah kanan dari kawat Q medannya adalah masuk bidang, sebelah kiri keluar bidang atau menuju pengamat. Jadi kalau kawat R kita letakkan di antara P dan Q, maka medan yang dialami kawat R karena pengaruh kawat Q adalah menuju pengamat. Jadi arahnya ke sini. Ini adalah B karena kawat Q yang dialami oleh kawat R. Nah, kalau arusnya ke atas I dari R-nya, maka sesuai dengan kaidah tangan kanan, gaya lorennya menuju kawat Q. Sehingga karena pengaruh kawat P, jadi ini pengaruh kawat P, silang tadi kan BP, I-nya ke atas menuju P. Jadi dua gaya loren ini karena pengaruh P menuju P, karena pengaruh Q menuju Q. Sehingga gaya magnet memungkinkan besarnya itu sama dengan 0 karena arahnya berlawanan. Kalau arahnya searah, maka kita jumlahkan. Jadi kita sudah bisa menemukan FQ dengan F karena P yang dialami kawat R arahnya berlawanan. Nah, sekarang di mana letak R yang sudah bisa kita pastikan antara P dan Q, tepatnya pada jarak berapa
Maka kalau kita melihat arus 3 ampere dan 6 ampere ini, yang besar adalah arus Q, maka kawat R kita letakkan cenderung mendekat ke kawat P. Misalnya jaraknya itu X. Nah, ini jaraknya X ya. Nah, nih. Maka jarak R ke P jika X, maka jarak yang ke Q-nya adalah 3 dikurangi X. Nah, sekarang untuk menentukan harga atau nilainya. Tadi ini X ya, maka ini adalah 3 dikurangi X. Ini kawat R, ini P, ini Q. FP sama dengan FQ. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan, FI, kita lihat dulu Bu. Nah, ini ya. FILB, dan ya kita pakai ini F itu ILB, ILB. Nah, maka untuk FP itu adalah I dari kawat R, panjang kawat R, B-nya BP. Ya, jadi medan magnet yang dialami kawat R karena kawat P. Untuk F Q, I kawat R, L B Q. Jadi ini IR, L, B-nya adalah mun 0I atau 4Pi 10-7 arus Q dibagi dengan 2Pi A Q. Jadi ini 2. Nah, sehingga kita bisa menulis seperti yang ada di sini. Nah, mun 0 I1 IR itu I3 karena kawat 1, kemudian L 2Pi 31. Di sini ini jaraknya X itu F31. Kemudian mun 0 I 3 I2 L F2. Sehingga di sini mun 0-nya bisa kita coret. Kemudian Pi-nya juga kita coret. I3-nya kita coret, atau di sini I kawat R ya. Jadi ini R, ini P, ini Q ya. L-nya juga bisa kita coret. Sehingga tinggal arus dari kawat P yaitu 3. Kemudian arus kawat Q 6 dibagi X sama dengan 6/3 min X. Nah, 3 min X itu jarak kawat yang tengah ke Q. Sehingga di sini 6X sama dengan 9 dikurangi 3X. Jadi X-nya sama dengan 1, ketemunya ini 1. Jadi kita harus meletakkan kawat R itu 1 cm di sebelah kanan P. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi.